pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar. Kalau berkaitan dengan kendala, karena ini awal dapur kan baru launching, baru perdana jalan. Jadi kendalanya masih penyesuaian karyawan mengenai waktu masaknya. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah melakukan pengawasan terhadap makanan takjil, dan itu sudah kami lakukan kemarin untuk pengawasan takjil di Kota Waingapu. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia, edisi hari Rabu 25 Februari 2026. Dua informasi menarik yang akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya: Dapur SPPG Nasional di Kecamatan Loli Dokaka menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan layanan MBG. Lokapom Sumba Timur pastikan 25 sampel takjil di Waingapu bebas bahan berbahaya. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Rudi Hartono. Dapur Satuan Pemenuhan Pangan Gizi Nasional di Kecamatan Loli Dokaka menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pelayanan makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jerry Lende. Dapur Satuan Pemenuhan Pangan Gizi Nasional di Kecamatan Loli Dokaka menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan layanan makan bergizi gratis. Kendala tersebut dinilai cukup mempengaruhi proses operasional dapur dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat penerima manfaat di wilayah tersebut. Koordinator Satuan Pemenuhan Pangan Gizi wilayah Loli dan sekitarnya, Renaldi Dapayami, menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi saat ini adalah rutinitas pemadaman aliran listrik. Kondisi tersebut berdampak pada proses pengolahan bahan makanan di dapur, terutama pada penggunaan peralatan listrik yang mendukung kegiatan memasak. Pihaknya saat ini sudah mengantisipasinya dengan menghadirkan satu buah generator. Selain persoalan listrik, dapur MBG Loli Dokaka juga menghadapi keterbatasan ketersediaan pangan lokal. Beberapa bahan yang dibutuhkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat, sehingga berdampak kelancaran penyediaan menu yang sesuai standar gizi. Tak hanya itu, stabilitas ketersediaan pangan hewani juga menjadi perhatian. Ketersediaan bahan seperti daging, telur, dan ikan dinilai perlu dijaga serta berkelanjutan agar kebutuhan dapur MBG dapat terpenuhi tanpa hambatan yang berarti. Kalau berkaitan dengan kendala, karena ini awal dapur kan baru launching, baru perdana jalan. Jadi kendalanya masih penyesuaian karyawan mengenai waktu masaknya, cara iris daging, sayur, buah. Kan di sini kan menggunakan chef juga. Jadi chef masih yang kasih patokan bentuk-bentuk potongan-potongan sayur, daging. Itu beberapa karyawan masih penyesuaian juga. Kemudian kendala lain juga banyak sih sebenarnya. Ada faktor eksternal juga dari luar. Misalnya ketersediaan bahan pangan, bahan baku untuk masuk di dapur. Karena kita cukup jauh juga dari lingkungan dari kota Waikabubak. Jadi kadang kalau bahannya itu habis di toko, itu yang kita kewalahan. Kemudian juga beberapa hari terakhir ini sering ada pemadaman listrik jadi kadang itu juga cukup mengganggu apalagi kita keberlangsungan sini. Tapi untungnya juga kami sudah menyediakan genset jadi untuk membantu segala personal supaya tetap berjalan juga. Renaldi menghimbau para petani dan peternak di wilayah Loli dan sekitarnya untuk mulai mempersiapkan tanaman hortikultura serta meningkatkan produksi pangan hewani. Dengan demikian, dapur SPPG Loli Dokaka dapat menyerap langsung hasil pertanian dan peternakan masyarakat setempat. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kesiapan pangan di tingkat masyarakat sangat penting agar tidak terjadi kewalahan dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG. Kehadiran dapur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dari Sumba Barat, Jerlende R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia. Lokapom Sumba Timur pastikan 25 sampel takjil di Waingapu bebas bahan berbahaya. Berikut informasi disampaikan Yunia Boling.
Kabupaten Sumba Timur Bernardus Bedamoron menyampaikan pihaknya telah melakukan pengawasan takjil di kota Wengapu, khususnya di kawasan Matawai dan sekitar Masjid Agung Al-Jihad Wengapu. Dari 25 sampel takjil yang diuji terhadap 4 bahan berbahaya yakni rodamin B, metanyl yellow, boraks, dan formalin, seluruhnya dinyatakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya. Dan kemarin kan kita ada edaran dari pusat terkait dengan intensifikasi keamanan pangan. Jadi intensifikasi keamanan pangan untuk kami di Sumba Timur ini itu kami ada 2 kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah melakukan pengawasan terhadap untuk makanan takjil. Dan itu sudah kami lakukan kemarin untuk pengawasan takjil di Kota Wengapu di sepanjang Matawai ya. Nah, Matawai di taman dengan pusatnya di Taman Kota ya. Taman Kota, kemudian di sepanjang yang itu Hambala tuh yang dengan pusatnya di masjid ya. Masjid Agung. Masjid Agung. Jadi kemarin semua sampel yang di sampling itu ada 25 sampel. 25 ya? Nah, kemarin saya tentang, kemarin saya lihat 25. Ada 25 sampel, kemudian hasil yang itu dilakukan pengujian terhadap 4 bahan berbahaya. Untuk pewarna rodamin B, warna metanyl yellow, boraks, dan formalin. Ada 4 bahan berbahaya ini dari sampel yang 25 sampel yang disampling dan diuji itu semua hasilnya bagus. Jadi tidak ada yang mengandung bahan berbahaya. Selain pengawasan takjil, Lokapom juga akan mengintensifkan pemeriksaan pangan di toko dan pasar menjelang Hari Raya Keagamaan. Kegiatan pengawasan dijadwalkan berlangsung pada 26 sampai 27 Februari di Kota Wengapu. Dilanjutkan di Sumba Tengah serta Sumba Barat guna memastikan keamanan pangan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Pemeriksaan nanti pemeriksaan itu pusatnya itu di toko-toko, terpusat di toko-toko, di pasar. Ya, itu pengawasan terhadap produk pangan karena kita tahu bersama bahwa itu mau menjelang hari raya keagamaan di bulan Ramadan ini itu kan lonjak itu masuk untuk produk pangan itu kan sangat tinggi ya. Makanya dari situ kita lakukan pengawasan terkait dengan itu, namanya intensifikasi keamanan pangan tadi. Yang kita rencanakan kegiatan itu akan berlangsung di tanggal 26 ya, 26 dan 27 di Kota Wengapu, kemudian dilanjutkan di Sumba Tengah. Di Sumba Tengah, nah, kemudian ada kemungkinan itu nanti dengan takjil di Sumba Barat itu. Karena kita minatnya di Sumba Barat. Melalui program Kabupaten Kota Pangan Aman, Lokapom akan melakukan advokasi ke pemerintah daerah serta mendorong pasar pangan aman dan sekolah pangan aman. Pedagang takjil diimbau untuk tidak menggunakan bahan berbahaya, sementara masyarakat diminta menerapkan prinsip ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk pangan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia. MTS Negeri Sumba Barat gelar pesantren Ramadan. Guna memberi pemahaman tentang hakikat bulan suci Ramadan kepada 294 siswa dan 22 guru madrasah Tasanawiyah Negeri Sumba Barat mengadakan pesantren madrasah selama 3 pekan mendatang dan kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Agung Al-Azhar, Waikabubak, Sumba Barat. Demikian disampaikan Kepala Madrasah Tasanawiyah MTS Saudar Sanggo Esos ketika diwawancarai RRI Sumba Senin 23 Februari 2026 mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keagamaan para siswa MTS di Sumba Barat. Tujuan kami untuk kegiatan ini
yaitu di mana kita ingin meningkatkan kualitas keagamaan khususnya untuk para siswa MTs Negeri Sumba Barat, dan juga alhamdulillah kita dibantu oleh para mahasiswa yang insya Allah nanti lebih menitik beratkan kepada mengaji, terus lebih menerapkan pada hafalan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih lanjut, Kepala Madrasah Tasanawiyah MTS Sumba Barat, Saudar Sanggo, juga mengharapkan dari kegiatan pelaksanaan pesantren madrasah ini dapat memberi pemahaman kepada siswa madrasah tentang keagamaan dan hakikat bulan suci Ramadan. Harapan untuk kegiatan pesantren Ramadan di Masjid Agung Al-Azhar, yaitu kita inginkan seluruh siswa MTs Negeri Sumba Barat bisa paham dan mengerti tentang hakikat bulan suci Ramadan. Pelaksanaan pesantren madrasah ini diawali dengan pembukaan melalui upacara yang dilaksanakan di depan Masjid Agung Al-Azhar. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha dan diikuti para siswa dan guru madrasah Tasanawiyah. Dari Waikabubak, Sumba Barat, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 500 dari 1.300 lebih peserta tur kapal pesiar Riveria berkunjung di Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah menempuh perjalanan dari sejumlah wilayah Indonesia termasuk Pulau Komodo, Labuan Bajo pada Selasa 24 Februari 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan khusus reporter Alo Tani. Dari kapal ini mereka membawa wisatawan 1.300, tapi khusus di Kupang ada sekitar 4.500. Ada beberapa operator yang membawa mereka ke berbagai tempat. Ada sekitar 4 rute, yaitu rute pertama ada yang ke Tanau, ke Museum, ke Lasiana, ke Dekranasdat. Para wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia ini menumpang sebuah kapal pesiar mewah Oceania Riviera, memiliki panjang sekitar 239 hingga 239,3 meter, lebar 32 meter, dan tonase kotor GT 66.084 hingga 66.172 ton. Kapal berbendera Marshall Islands ini memiliki 16 dek terdiri dari 11 dek tamu, menampung sekitar 1.300 penumpang dan 800 awak kapal, diketahui sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan kecil di dunia. Kapal mewah Oceania Riviera ini bersandar di Pelabuhan Tanah Kupang pada Selasa 24 Februari 2026 pagi pukul 09.00 WITA. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Noldi Pelokila, yang diwawancara RRI di Pelabuhan Tanah Kupang menjelaskan pihak maskapai bekerja sama sejumlah tour operator menghantar 500 dari 1.300 peserta tour Oceania Riviera mengelilingi 4 titik di Kota Kupang selama beberapa jam sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Darwin pada pukul 19.00 WITA. Tidak sampai hari, kapal ini melanjutkan perjalanan ke Darwin pada jam 7 malam. Pihak maskapai sudah bekerja sama dengan beberapa tour operator di Kupang ini dengan rute masing-masing. Dari 1.300 penumpang ini, ada sekitar 4.500 yang keluar untuk menyinggahi beberapa tempat yang diantar oleh beberapa operator. Tergantung yang ditawarkan. Ini sesuai permintaan, operator sudah berkomunikasi dengan maskapai sesuai dengan keinginan wisatawan. Jadi ada yang misalnya ingin untuk melihat peragaan pembuatan kuliner babi, maka itu mereka akan dibawa ke Tanau. Ada yang mau melihat tenun ikat NTT dibawa ke Dekranasda. Begitu juga ke Pantai Lasiana, mereka menikmati berbagai atraksi. Itu kami sudah koordinasikan. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA NTT, Oyan Christian di Pelabuhan Tenau Kupang menuturkan, operator yang menangani ratusan wisatawan yang mengunjungi sejumlah tempat wisata di kota dan Kabupaten Kupang seperti Pantai Lasiana, Museum Kupang, Kantor Dekranasda NTT, dan Istana Raja di Baun diarahkan berbelanja hasil-hasil pengusaha UMKM NTT. Ia pun menuturkan sejumlah alasan krus kapal pesiar mewah Oceania Riviera menyinggahi Kupang NTT. Cruise ini sudah melayani wisatawan untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Pulau Timor. Dan biasanya cruise kadang juga menschedulkan untuk kunjungan ke Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Sepertinya cruise ini perjalanannya memang mengunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan destinasi wisata di NTT ini memang sudah dipopulerkan sejak beberapa tahun lalu ya. Artinya bukan baru kali ini. Jadi memang kegiatan promosi pemasaran destinasi biasanya dilakukan oleh ASITA, yang mana ketika berpromosi memperkenalkan destinasi ke negara-negara di Eropa, dan itu menjadi starting point awal orang mengenal tentang destinasi kita. Sehingga ketika kita pameran di luar negeri, misalnya di ITB Berlin, di WTM London, secara khusus ASITA NTT membawa narasi destinasi yang ada di NTT.
Supervisor Pelayanan Terminal Non-Peti Kemas Kapal Penumpang Pelabuhan Tanah Kupang, Rudi Suryadinata, kepada sejumlah awak media menyampaikan bahwa kedatangan kapal pesiar mewah Oceania Riviera memiliki panjang sekitar 239 hingga 239,3 meter di Kupang sudah terjadwal. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu aktivitas kapal penumpang lainnya yang sandar di Pelabuhan Tanah Kupang pada Selasa 24 Februari 2026. Pelayanan ini memang sudah kami prepare dari jauh-jauh hari terkait kunjungan ini sehingga sama sekali tidak mengganggu pelayanan kapal yang lain karena memang kami sudah persiapkan prepare. Nah, untuk khusus kapal cruise ini itu kan di booking 1 tahun sebelumnya. Jadi informasi kedatangan kapal ini kita sudah terima dari tahun kemarin sehingga persiapan kami untuk menyambut kapal ini betul-betul matang. Kita berkolaborasi dengan KSOP, Sisa Bandaran, Tour Travel Agent, agen yang menaungi kapal pesiar tersebut. Salah seorang peserta wisatawan Christian asal Nederland saat diwawancara RRI merasa bangga bisa hadir di Kupang. Ia merasa senang menikmati tarian yang disuguhkan saat turun dari kapal. It's a good feeling because the welcome is very warm. Oke. All the people Beliau dancing. excited sekali dengan penyambutan tarian dan mereka juga menari ya. Dan sayang saja saat ini hujan, tapi beliau menikmati sekali. Pantauan RRI, para wisatawan sangat menikmati suasana di kota Kupang dan sekitarnya, walaupun hanya beberapa jam singgah di Pelabuhan Tanah Kupang pada Selasa 24 Februari 2026 mulai pukul 09.00 hingga 19.00 WITA. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Rotendau, pastikan pelantikan P3K paruh waktu dan siapkan solusi anggaran. Selengkapnya informasi dilaporkan Raja Ewaldus. Rapat dengar pendapat atau RDP terkait kepastian pengangkatan P3K paruh waktu digelar DPRD Kabupaten Rotendau Selasa 24 Februari 2026. RDP berlangsung di Gedung Paripurna DPRD dan dihadiri 471 P3K paruh waktu tahun anggaran 2024. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut surat Ketua DPRD, pemerintah daerah diwakili Sekretaris Daerah Jonas Seli dan Asisten 3 hadir mewakili Bupati. Sekda Jonas Seli kepada RRI menjelaskan RDP digelar setelah adanya pengaduan P3K paruh waktu ke Komisi 1 DPRD. Pimpinan DPRD kemudian menyurati Bupati untuk menghadiri forum tersebut. Jonas menambahkan pemerintah daerah saat ini menunggu hasil rekomendasi DPRD sebagai dasar tindak lanjut. Hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan resmi. Tadi sudah berdiskusi bersama menyangkut dengan masalah pengangkatan P3K paruh waktu. Kesimpulan dari rapat dengar pendapat ini menghasilkan rekomendasi itu disampaikan kepada Bupati. Tentu kami mewakili Bupati dan kami menunggu rekomendasi yang dikasih dari hasil RDP. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Rotendau Mesak Lonak menyampaikan adanya kesepakatan penting dalam RDP. DPRD dan pemerintah sepakat pelantikan P3K paruh waktu dilakukan pada 2 Maret mendatang. Kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa kita memberikan angin segar kepada saudara kita yang berjuang untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, kita dengan pemerintah bersepakat agar pelantikan P3K paruh waktu itu dilakukan pada tanggal 2 Maret. Dan itu merupakan desakan keras dari kami DPRD atas nama rakyat dan juga atas nama saudara kita yang lagi berjuang untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, sesuai dengan pembahasan anggaran bulan-bulan kemarin, itu kita sudah menyiapkan anggaran untuk 4 bulan ke depan. Sesuai dengan apa yang diminta atau dituntut oleh saudara kita bahwa mereka menghendaki atau menuntut agar bukan hanya 4 bulan tapi mereka dilantik untuk 1 tahun penuh. Tentu saja kita melihat dari postur anggaran yang ada, pasti kita berpikir bahwa kurang. Tetapi dari hasil dengar pendapat tadi, kita sepakat bahwa nanti apa yang menjadi kekurangan daerah dalam hal ini anggaran, itu nanti kita akan pikirkan bersama, yaitu DPR dengan pemerintah akan duduk bersama bagaimana mencarikan solusi atau jalan keluar untuk saudara kita yang nanti besok lusa ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Mesa Klonak juga berpesan kepada para P3K agar bekerja profesional setelah dilantik, baik dalam bekerja dan memberi dampak positif bagi daerah. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bribka Gede Suta Babin Kamtipmas Desa Benu yang berhasil merubah kebiasaan masyarakat memproduksi sopi menjadi pembuatan gula merah, dan Inspektur Polisi 2 Ibda Ristianti Deni Doko, pendiri PAUD El Sadai dan Panti Asuhan Harapan Kita, mendapat penghargaan dari Kapolda Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pence Sakarias. Sebanyak 46 orang personil Polda Nusa Tenggara Timur mendapat penghargaan dari Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko atas prestasi di bidang kemanusiaan serta polisi inspiratif. 2 orang diantaranya yakni Inspektur Polisi 2 Ibda Ristiani Densi Doko yang mendirikan PAUD El Sadai dan Panti Asuhan Harapan Kita bagi anak-anak di Kabupaten Belu, dan Bribka Gede Suta Babin Kamtipmas Desa Benu yang berhasil memberdayakan dan merubah kebiasaan masyarakat memproduksi sopi menjadi pembuatan gula merah. Pemberian penghargaan tersebut pada saat launching buku Sisi Lain Polisi dan Sri Kandi Floba Morata berlangsung Selasa 24 Februari 2026 di lantai 3 Mapolda Nusa Tenggara Timur. Polda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan banyak anggota polisi di Polda Nusa Tenggara Timur yang telah menjadi panutan dan inspirasi, memotivasi banyak orang, namun tidak semua terekspos dengan baik. Mereka bekerja dan membantu orang lain dengan kemanusiaan secara senyap. Untuk itu Kapolda Nusa Tenggara Timur merasa sangat bangga dan berharap dapat menjadi inspirasi. Bapak Ibu sekalian, ini memang luar biasa. Bapak Ibu adalah pilihan dari Tuhan. Tugas yang sangat mulia ini, kegiatan tugas-tugas yang Ibu laksanakan demi untuk masyarakat sangat tidak bisa dinilai bagi saya. Saya harapkan dengan ditulisnya buku ini ke depannya bisa benar-benar menginspirasi anggota-anggota Polri di Polda NTT khususnya dan anggota Polri pada umumnya berbuat lebih baik lagi. Jadi saya kaget begitu membaca buku ini. Saya menjadi Kapolda NTT, kemudian saya mengeluarkan Komando Ruis. Komando Ruis saya sangat simpel, tidak muluk-muluk. Saya hanya mengajak kita untuk berbuat baik. Yang pertama untuk diri kita sendiri, dan kita berbuat baik, ayo berbuat baik untuk institusi. Yang kedua kemudian yang berbuat baik untuk NKRI. Sementara itu hal senada juga disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra. Ia menegaskan lewat 2 buku ini, Sisi Lain Polisi dan Sri Kandi Floba Morata ingin menampilkan wajah lain dari polisi yang humanis, lebih dekat dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu anak-anak dan generasi muda Nusa Tenggara Timur menggapai impian. Kisah-kisah tersebut menjadi teladan bahwa ketekunan, integritas dan keberanian mampu membuka jalan menuju prestasi. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan perjalanan pengabdian, tetapi juga menampilkan sisi kemanusiaan yang jarang terlihat, serta semangat juang di balik setiap tantangan dalam melaksanakan tugas. Diharapkan setiap anggota polisi harus mampu menyentuh dan membantu masyarakat dengan ketulusan, mengedepankan komunikasi yang empatik, sehingga kehadiran polisi membawa manfaat, harapan, dan rasa aman bagi semua orang. Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi. Siaran ini disiarkan melalui streaming RRI, rri.co.id, dan YouTube RRI Sumba. Informasi selanjutnya, Wali Kota Kupang tekankan toleransi saat tinjau UMKM takjil di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Delvin Wande. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo menegaskan keberadaan UMKM takjil Ramadan di depan Gereja Katedral Kristus Raja merupakan wujud nyata kerukunan dan toleransi antara umat beragama di Kota Kupang. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum atau Polpum Kemendagri dalam peninjauan lokasi UMKM takjil Ramadan di kawasan tersebut. Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian kegiatan keagamaan menjelang perayaan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib. Pokoknya ini adalah bentuk kerukunan antar umat beragama, bentuk toleransi yang indah di Kota Kupang. Makanya Pak Dirjen Polpum juga hari ini datang ke sini melihat lokasi ini. Jadi bisa dilihat ada Gereja Katedral Kristus Raja, tapi depannya diberikan ruang bagi teman-teman dari Muslim untuk berjualan takjil. Inilah kenapa
kerukunan di Kota Kupang selalu menjadi kekuatan, bukan menjadi penghalang. Ya. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu pelaku UMKM, Mama Mega, mengaku senang atas kunjungan wali kota dan rombongan kementerian ke lapaknya. Mega berharap perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM dapat terus berlanjut. Senang, kita senang ya. Bapaknya merakyat betul ya ke sini. Semua dia kunjungi habis. Sana ada yang kunjungi, dia beli, kita penjualan. Pak Kris baik, orangnya baik. Kegiatan tersebut menjadi simbol harmonisasi kehidupan beragama di Kota Kupang, di mana ruang publik dapat dimanfaatkan secara damai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah terus diperkuat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Universitas Cendana kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola kampus serta kerjasama strategis dengan sejumlah pemerintah di kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan Andri Iskandar. Universitas Nusa Cendana kembali menegaskan perannya sebagai pusat pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di kawasan timur Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat tingkat manajemen universitas yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Harper Kupang pada 23 hingga 28 Februari 2026 bukan sekedar agenda rutin tahunan. Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus memastikan sistem penjaminan mutu internal berjalan optimal. Rektor Undana Jeffrey S. Bale menegaskan bahwa kampus harus mampu menata kembali pola relasi kelembagaan dan pemerintahan daerah. Hal ini penting agar kontribusi akademik baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat benar-benar menjawab kebutuhan real pembangunan di tingkat lokal. Hari ini kegiatan yang kami komitmen pada hari ini komunikasi konsisten dengan pemerintah khususnya Kota Kupang untuk melihat bagaimana aspek mana yang kita kerjakan tahun ini sebagai bagian dari target pencapaian visi misi dari pemerintahan Pak Wali dan wakil wali kota saat ini. Itu yang paling penting, inilah tanggung jawab moral dan kewajiban kami mendukung pemerintah di provinsi. Sementara itu, PLT Asisten 1 Setda Nusa Tenggara Timur Kanisius Mau menyampaikan bahwa investasi sosial menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, alokasi dana tidak hanya difokuskan pada penguatan ekonomi, tetapi juga mendukung gagasan keberlanjutan dengan melibatkan mahasiswa serta berbagai pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa didorong untuk terlibat langsung dalam pendampingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dukungan percepatan penurunan stunting hingga membantu pelaku UMKM menyusun perencanaan usaha yang lebih adaptif. Kegiatan ini menjadi awal sinergi berkelanjutan agar tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat, harus senantiasa dalam kolaborasi dan bersinergi. Sinergi kita semua dan sinergi ini bisa mengubah berbagai tantangan yang sedang kita hadapi di Nusa Tenggara Timur. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Timur dapat diatasi secara kolaboratif dan berkelanjutan. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Perbankan berperan penting dalam membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten dan Kota Kupang menyambut positif kegiatan diskusi publik yang mempertemukan pelaku usaha dengan pihak perbankan. Kegiatan ini dinilai membuka ruang dialog sekaligus memberikan pemahaman baru terkait akses pembiayaan dan solusi kredit bagi UMKM. Salah satu pelaku UMKM, Widya Ulu, pemilik UMKM Fofuni, mengatakan diskusi ini mengubah pandangannya terhadap perbankan. Dirintis sejak tahun 2016 secara otodidak, Widya mengakui keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan menjadi tantangan utama. Namun dukungan perbankan melalui tambahan modal dan bantuan peralatan dari dana CSR turut membantu pengembangan usahanya. Sangat bermanfaat bagi kami UMKM karena mempertemukan kami dengan pihak perbankan. Di mana yang selama ini orang kalau mendengar perbankan tuh orang sedikit
rasa grogi karena mungkin mereka sudah pinjam dan tidak ada solusi kalau misalnya dalam perjalanannya itu macet. Dan itu menjadi sebuah ketakutan. Tapi pada hari ini dalam diskusi ini ternyata apabila kita mengalami kendala masih ada waktu untuk kita diskusi dengan pihak perbankan untuk dicarikan solusinya. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk menghindari kalau kita sudah macet. Peran perbankan terhadap pengembangan UMKM saya itu terlalu sangat besar. Karena awal UMKM saya berdiri itu atas inisiatif sendiri sih, tapi setelah itu didampingi oleh perbankan dan saya diberi dukungan modal, juga diberi dukungan peralatan dari dana CSR Bank. Sementara itu pelaku UMKM lainnya, Marta Goan, mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, informasi yang diberikan pihak perbankan sangat membantu masyarakat kecil, terutama di pedesaan. Dalam perjalanannya, ia mengaku pernah menghadapi cibiran dan kritik. Namun hal tersebut justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas produk. Kini produknya dipasarkan melalui pameran, penjualan langsung, dan pasar lokal. Meski peningkatannya bertahap, Marta tetap bersyukur karena usahanya terus berkembang. Kalau peran perbankan dengan usaha saya salut karena informasi misalnya kami di masyarakat kecil pedesaan tidak tahu, lalu ini memberikan informasi tentang peran perbankan untuk masyarakat. Ya, pendekatan salah satu pendekatan informasi. Kemudian yang kedua itu syarat-syarat itu disampaikan sehingga ada tanggapan dari UKM atau dari peserta tadi itu juga menolong. Oh ternyata kalau misalnya kita punya kesulitan ini ada solusinya. Itu saya pikir bagus sekali. Para pelaku UMKM berharap hasil diskusi ini benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak perbankan sehingga UMKM yang menghadapi kendala kredit akibat situasi ekonomi maupun faktor alam tetap mendapatkan solusi dan pendampingan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ibadah bersama dengan Jemaat Golgota Haumoro di Desa Tesbatan 1, Kecamatan Ambarasi, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang tekankan jemaat dukung program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Aris Lake. Bupati Kupang Yosef Lede dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukurnya karena dapat beribadah bersama jemaat Tuhan di Jemaat Golgota Haumoro, Kecamatan Amarasi. Selain itu ia juga berharap gereja dan jemaat dapat mendukung program-program pemerintah seperti SPPG dan MBG. Ia juga menekankan pentingnya melakukan kegiatan tanam menanam serta mendistribusikan hasil tanam menanam tersebut di dapur-dapur MBG. Intinya kita bersyukur kepada Tuhan seluruh kehidupan ini Tuhan pelihara, Tuhan tuntun, Tuhan dekat. Dan saya bersyukur hari ini ada di tempat ini bersama-sama dengan pendeta, keluarga, dan juga Bapak Ibu teman-teman. Karena saya juga sudah menunggu ini lakukan penanaman, baik itu tanaman jangka panjang maupun tanaman-tanaman di dalam mendukung program Pak Presiden makan bergizi gratis. Karena di setiap desa ini ada SPPG, ada program MBG yang melayani kita para anak sekolah, ibu-ibu hamil, sekarang tenaga pendidik juga, sekarang juga dilayani anak terlantar. Dan kalau ada SPPG di sini kan yang merasa sudah banyak bahwa pangan atau bahan bakunya jangan dibeli di pasar usaha, harus beli di masyarakat. Bahan baku atau sayur dan lain-lain untuk disuplai ke SPPG. Bupati Kupang juga menekankan kepada masyarakat untuk dapat mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis bagi semua jemaat. Sebab pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program dari Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Golgota Haumoro, Pendeta Dorcas Wiwi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Kupang beserta jajaran yang berkenan mengikuti kebaktian bersama-sama. Ia juga menyampaikan pergumulan tentang akses jalan menuju gedung gereja yang sulit dilalui para lansia. Kami punya pergumulan untuk membuka jalan dari belakang. Jalannya sudah ada, tapi licin. Lansia jalan juga tidak terjangkau, tidak sampai 1 kilo. Jadi itu salah satu pergumulan kami agar para lansia mereka bisa beribadah. Mereka tidak dapat gereja, tapi bisa naik tangga. Dari belakang itu tangga sedikit. Yang pertama, yang kedua.
pendetanya, dia bisa masyarakat tidak. Dia tinggal sama pelayan yang baik kan tidak. Itu salah satu pelayan pertemuan kami. Melihat kondisi jalan menuju gereja yang belum memadai, Bupati Yosef Lede meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang untuk menindaklanjuti pergumulan yang telah disampaikan oleh Pendeta Jemaat Golgota Haumoro. Sebab jalan tersebut merupakan akses jalan di belakang gereja yang ramah lansia dan siap memberikan dukungan bagi penyelesaian rumah pastori pelayanan Tuhan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dapur SPPG Nasional di Kecamatan Loli, Dokakaka, menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan layanan MBG. Lokapom Sumba Timur pastikan 25 semper takjil di Waingapu bebas bahan berbahaya. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh keberkahan, bulan pengampunan, dan bulan yang mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Saya Yuliana Martadoki, Kepala LPP RRI Kupang, beserta angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya. Mari kita jalani Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, menjaga persaudaraan, memperbanyak amal kebaikan, serta menghadirkan kedamaian,
di tengah keluarga dan lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang membawa keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.